Selamat pagi, dokter dan teman-teman. Perkenalkan kami dari SGD A3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai student project yang sudah kami buat, yang berjudul hubungan antara kejadian hiperemesis gravidarum dan dukungan psikososial dengan kejadian depresi pada ibu hamil di Kota Denpasar, Bali. Baik, ini merupakan nama anggota dari SGD A3. Baik, untuk bab 1 dan seterusnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Niputu Naruminandari dengan 3 digit NIM TAI 106. Jadi saya izin untuk melanjutkan presentasi mengenai bab 1. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang, di mana program antenatal care atau AMC adalah suatu pemeriksaan kehamilan yang dapat menekan angka kematian ibu. Namun dalam pelaksanaannya sangat jarang melibatkan pemeriksaan terkait masalah kesehatan psikis dan kejiwaan ibu yang sedang hamil. Sementara berbagai penelitian menemukan bahwa ibu hamil seringkali mengalami gangguan mental. Salah satu contohnya yaitu depresi. Namun data mengenai depresi pada ibu hamil sangat minimal, khususnya pada trimester pertama yang menderita hiperemesis gravidarum. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini yang bertujuan menelusuri bagaimana kejadian depresi pada ibu hamil di Kota Denpasar yang melakukan pemeriksaan antenatal care di Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas, serta mengetahui bagaimana dukungan psikososial pada ibu hamil yang menderita hiperemesis gravidarum pada trimester pertama kehamilan dan mencari bagaimana hubungannya. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan dari penulisan student project ini. Dan manfaat bagi pembaca dan penulis yaitu menambah wawasan mengenai hubungan antara kejadian hiperemesis gravidarum dan dukungan psikososial dengan kejadian depresi pada ibu hamil di Kota Denpasar, Bali. Serta diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pemeriksaan kehamilan untuk lebih memperhatikan masalah kesehatan mental ibu yang sedang hamil. Baik, sekian presentasi dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nimari Kumala Sarasti Devi dengan 3 digit terakhir 065. Di sini saya izin untuk melanjutkan presentasi dari teman saya. Di mana di sini saya akan mempresentasikan mengenai bagian 2.1 yaitu determinan dan model determinan pada kasus pada jurnal yang sudah kami telaah. Di sini untuk model determinannya sendiri itu kami menggunakan model Bloom, di mana untuk faktor-faktor yang bisa menyebabkan depresi pada ibu hamil itu kami bagi menjadi 4. Yang pertama untuk faktor personal, itu yang mempengaruhi itu yang pertama ada usia yang lebih muda, itu biasanya yang kurang dari 20. Selanjutnya status pernikahan, status pendidikan, biasanya yang ibu wanita hamil yang mempunyai pendidikan dasar itu biasanya mengalami depresi yang lebih tinggi dibandingkan yang memiliki status pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian untuk keadaan pekerjaan saat kehamilan serta riwayat depresi sebelumnya. Untuk faktor lingkungan dan sosial itu sangat dipengaruhi oleh dukungan keluarga dan sosial lingkungannya. Kemudian ada kejadian buruk selama kehamilan seperti kematian salah satu anggota keluarga dekat, kecelakaan ataupun bencana. Selanjutnya adanya riwayat pelecehan seksual. Selanjutnya untuk faktor obstetrik itu riwayat sebelumnya mengalami hiperemesis gravidarum. Selanjutnya riwayat obstetrik yang buruk sebelumnya. Lalu untuk dari faktor pelayanan kesehatan sendiri itu kurangnya perhatian tenaga kesehatan akan kesehatan psikis ibu hamil selama ibu hamil tersebut melakukan kegiatan antenatal care. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Dimana Yuni Pratnyawati dengan 3 digit NIM terakhir 245. Izin untuk melanjutkan tentang perjalanan alamiah penyakit, di mana pada jurnal yang kami dapatkan yang berjudul hubungan antara kejadian hiperemesis gravidium dan dukungan psikososial dengan kejadian depresi pada ibu hamil di Kota Denpasar, Bali. Di mana jurnal ini membahas tentang kejadian hiperemesis terhadap ibu hamil yang mengalami depresi, di mana hiperemesis gravidium sendiri itu merupakan penyakit yang ditandai dengan muntah berkepanjangan selama kehamilan yang dapat menyebabkan penurunan berat badan dan penurunan volume, di mana sehingga menyebabkan terjadinya ketonuria atau ketonemi, di mana penyebab dari hiperemesis gravidium ini sendiri masih belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan penyakit ini. Yang pertama ada perubahan hormon, di mana pada ibu hamil yang mengalami kehamilan pada trimester pertama itu mengalami peningkatan hormon human chronic gonadotropy yang meningkat sehingga menyebabkan terjadinya mual. Lalu dapat juga terjadi karena kadar estradiol meningkat dan menyebabkan gejala mual dan muntah pada kejadian kehamilan. Lalu selanjutnya dapat disebabkan oleh psikologis, di mana psikologis yang mengalami depresi, takut terhadap sesuatu seperti ketakutan terhadap kehilangan, kehamilan, dan juga persalinan, atau takut
untuk mengemban tanggung jawab sebagai orang tua dapat juga menyebabkan terjadinya hiperemesis gravidium, di mana depresi itu sendiri diakibatkan oleh interaksi kompleks faktor sosial, psikologis, dan biologis, di mana yang disebabkan karena mengalami peristiwa buruk dalam hidup seperti peristiwa traumatis atau traumatik. Mana selanjutnya ada juga yang menyebabkan itu perubahan sistem pencernaan, di mana meningkatnya estrogen dan progesteron menyebabkan sphincter esophagus bagian bawah mengalami berelaksasi, di mana itu yang menyebabkan terjadinya GERD dan salah satu contoh dari GERD itu sendiri itu adalah menyebabkan mual. Lalu selanjutnya yang terakhir ada penyebab genetika, di mana seseorang yang memiliki riwayat keturunan hyperemesis gravidium juga dapat menyebabkan penyakit itu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nyoman Anggun Nuarni Asifi dengan 3 digit NIM terakhir 08. Di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan kasus pada jurnal dengan occupational disease. Pada jurnal, jika dihubungkan dengan occupational disease atau penyakit akibat kerja, sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung dan bukan termasuk dari PAK. PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Penyakit yang diperberat pekerjaan tidak termasuk PAK dalam konteks kompensasi. Dan dalam daftar lampiran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, depresi tidak termasuk di dalamnya. Namun, jika kita hubungkan dengan occupational hazard yang terdiri dari hazard kimia, fisika, biologi, dan juga psikologi, depresi bisa masuk ke dalam salah satunya, yaitu hazard psikologi. Pada hasil penelitian jurnal juga didapatkan hasil proporsi depresi lebih tinggi ditemukan pada ibu hamil yang bekerja dan masih bekerja selama hamil sebanyak 31,4% dibandingkan dengan yang tidak bekerja. Dan di sini bisa kita kaitkan bahwa terjadinya stres kerja dengan occupational hazard, yaitu hazard psikologi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Deska Duanti dengan NIM 2002-51239 izin untuk melanjutkan di mana pengukuran data pada jurnal. Bentuk angka absolut pada jurnal di atas itu adalah studi cross-sectional analytic yang dilakukan terhadap 120 ibu hamil dengan rasio responden berusia lebih dari 20 tahun dengan persentase yaitu 79,2%. Kemudian contoh angka relatif ini pada berdasarkan jurnal itu adalah proporsi kejadian depresi pada ibu hamil yang bervariasi yang dimulai dari proporsi depresi yang tinggi pada tingkat pendidikan dasar dan juga menengah sekitar 29,7% dan juga depresi tinggi yang bekerja sekitar 31,7%. Proporsi depresi tinggi yang mengalami hiperemesis berat dan juga sedang masing-masing sekitar 33,3% dan juga 27,8%. Hasil ini didapatkan pada proporsi ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum yaitu sebesar 74,2%, di mana hanya 3,4%-nya termasuk dalam kategori hiperemesis berat. Tipe atau jenis pengukuran yang digunakan adalah bentuk specific rate, yaitu terdapat pada tabel 3, yaitu proporsi kejadian depresi yang berdasarkan karakteristik sosiodemografis, kondisi kehamilan, dan juga hiperemesis gravidarum pada wanita hamil yang mengalami sampel penelitian. Selanjutnya akan lanjutkan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Mata Dewi dengan KDJM terakhir 222. Mohon izin untuk melanjutkan mengenai desain studi pada jurnal dan kesesuaiannya. Desain studi pada jurnal ini adalah analisis cross-seksional. Penelitian ini dilakukan di Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas di wilayah Kota Denpasar pada Agustus 2018. Sampel dari penelitian ini ada 120 orang ibu hamil yang dipilih dengan menggunakan teknik cluster sampling berdasarkan lokasi puskesmas mewakili wilayah kecamatan di Denpasar. Instrumen yang dilakukan untuk screening status depresi adalah kuesioner Edinburgh Pre-Postnatal Depression Scale (EPDS). Variabel dependen penelitian ini adalah kejadian depresi dan independennya usia, status perkawinan, paritas, pendidikan, pekerjaan, hiperemesis gravidarum. Penelitian ini dianalisis dengan uji chi-square untuk melihat hubungan antara variabel independen dan dependen. Desain studi ini sesuai untuk menyelesaikan masalah penelitian karena dapat menggambarkan proporsi dan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti secara simultan. Kelebihan desain studi ini adalah efisien, hemat waktu dan biaya, dan bisa menggunakan data sekunder. Sedangkan kekurangannya adalah rentan bias, butuh ukuran sampel besar, dan tidak menunjukkan sebab akibat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan, saya Ngurah Bagus Agung Surananda Jayaswara Dista Negara dengan 3 digit terakhir 236. Izin melanjutkan presentasi pada bagian analisis dan juga presentasi data pada jurnal. Nah, metode analisis yang pada jurnal ini digunakan, di antara ada analisis univariat, yaitu analisis yang dilakukan untuk menganalisis satu variabel, untuk mengetahui bagaimana frekuensi ataupun proporsinya, seperti karakteristik demografi, kelompok umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Nah, pada jurnal ini dapat dilihat pada tabel 1 dan juga tabel 2. Selanjutnya ada analisis bivariat, nilai untuk menganalisis hubungan antara dua variabel. Itu di sini seperti variabel lain dengan juga status depresi menggunakan tabel chi-square. Di sini dapat dilihat pada tabel 3 di jurnal. Dan yang ketiga ada analisis multivariat, mengetahui hubungan antara hiperemesis gravidarum dan juga dukungan psikososial dengan status depresi pada ibu hamil di Denpasar. Nah, pada analisis ini menggunakan uji regresi logistik. Nah, berikut ini merupakan hasil presentasi data pada hasil analisis bivariat menggunakan chi-square. Di sini didapatkan apabila signifikan
nilai P-nya di bawah 0,05, sedangkan tidak signifikan apabila nilai P-nya di atas 0,05. Di sini didapatkan dua variabel yang tampak signifikan karena nilai P-nya di bawah 0,05, seperti usia pada ibu hamil dan juga status perkawinan. Namun pada status perkawinan terdapat kelompok yang belum kawin dan juga tidak mengalami depresi, ini nilainya 0, sehingga saya kira mungkin kurang tepat menggunakan ujian analisis T-square karena syaratnya tidak boleh ada nilainya 0. Yang bisa dilakukan adalah uji menggunakan Fisher eksak. Dan untuk juga variabel lain seperti hiperemesis gravidarum ini tidak berhubungan signifikan terhadap status depresi pada ibu hamil karena nilai P-nya di atas 0,05. Dan juga begitu pula pada variabel lainnya, tidak signifikan terhadap status depresi pada ibu hamil. Yang berikut ini merupakan hasil analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik untuk mengetahui dukungan psikososial dengan status depresi pada ibu hamil. Dan pada jurnal ini tidak dilampirkan bagaimana hasilnya dan dihasilkan dan dijelaskan pada jurnal itu secara seperti kalimat gitu ya. Ya, di sini didapatkan hasil analisis regresi logistik, didapatkan odds ratio 2,41 dengan 95% confidence intervalnya dengan nilai minimum 0,86 sampai nilai maksimum 6,75 dengan nilai P 0,096. Di sini saya interpretasikan bahwa ibu hamil yang tinggal bersama keluarga besar seperti mertua, suami dan juga anak berisiko mengalami depresi 2,41 kali dibandingkan dengan yang tinggal bersama keluarga inti, yaitu suami dan anak saja. Namun nilai tersebut tidak signifikan. Kita dapat lihat karena dari nilai confidence intervalnya dengan nilai minimum 0,86 itu di bawah 1. Jadi tidak signifikan. Selain itu juga kita dapat melihat dari nilai P-nya yaitu di atas 0,05. Mungkin sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Ngurah Bagus Putra Darmawan dengan NIM terakhir 183. Saya izin memaparkan mengenai sumber bias. Berdasarkan sumbernya, bias dapat dibagi menjadi yang pertama, bias seleksi. Bias seleksi adalah bias yang terjadi karena kesalahan dalam proses seleksi atau partisipasi subjek penelitian. Contohnya kesalahan dalam pemilihan sampel. Yang kedua, bias informasi. Adalah bias yang terjadi karena kesalahan proses pengumpulan data. Contohnya kesalahan pada saat pengukuran variabel menggunakan alat yang tidak dikalibrasi atau kesalahan nilai variabel karena menggunakan kuesioner yang tidak cocok. Yang ketiga yaitu confounding. Adalah bias yang terjadi akibat tercampurnya efek pajanan utama dengan efek faktor risiko eksternal lainnya atau adanya variabel lain sebagai perancu yang tidak diperhitungkan pada metode maupun saat analisis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Niputu Tisya Nareti Pramudia dengan 3 digit NIM terakhir 040. Sini saya akan mempresentasikan bagian 2.8 yaitu mendeteksi potensi outbreak pada kasus dan juga upaya awal dokter tentang potensi outbreak. Jadi definisi dari outbreak adalah terjadinya kasus penyakit di suatu komunitas atau wilayah dengan frekuensi melebihi perkiraan normal. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010, outbreak ini juga disebut dengan kejadian luar biasa atau KLB. Potensi outbreak sendiri dapat dideteksi oleh fasilitas kesehatan masyarakat dan juga layanan kesehatan melalui pelaporan langsung, data surveillance rutin, survei komunitas, atau cara lainnya. Nah, pada jurnal ini dia memakai data survei komunitas untuk mendeteksi potensi outbreak. Jurnal ini dilatar belakangi bahwa depresi di Bali mendapatkan perhatian yang kecil dan berdasarkan pada penelitian sebelumnya di Puskesmas Cimranda 1 mendapatkan sebesar 56,3% wanita hamil memiliki gejala depresi. Nah, melihat hal tersebut, dilakukan juga pengumpulan hingga analisis data pada penelitian ini yang dilaksanakan pada ibu hamil yang melakukan program antenatal care di puskesmas yang dipilih secara acak di Kota Denpasar selama Agustus 2018. Didapatkan hasil proporsi depresi pada wanita hamil sebesar 27,5%. Hasil ini selanjutnya dibandingkan dengan proporsi depresi pada wanita hamil di penelitian sebelumnya di Puskesmas Cimranda 1 tersebut dan juga dengan data proporsi depresi pada wanita hamil di seluruh dunia. Dari data tersebut, proporsi yang didapatkan penelitian ini masih lebih kecil, sehingga variabel depresi ini kemungkinan tidak berpotensi outbreak. Untuk variabel hiperemesis gravidarum juga diteliti dan didapatkan tidak berpotensi outbreak karena frekuensi untuk hiperemesis gravidarum ini sama dari riwayat hiperemesis sebelumnya dan juga ada tidaknya hiperemesis saat pengumpulan data. Adapun peran dari dokter dalam mendeteksi potensi outbreak ini adalah upaya awalnya untuk melakukan pemeriksaan klinis untuk menegakkan diagnosis. Selain itu, dalam menanggapi outbreak yang bisa saja menjadi wabah, dokter juga harus menyampaikan laporan kewaspadaan kepada lurah atau kepala desa dan atau fasilitas layanan kesehatan itu paling lambat 24 jam setelah mengetahui ada penderita atau tersangka penderita. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nimade Mesya Marabitinate dengan NIM 200251172. Mohon izin menjelaskan mengenai tindakan surveillance terkait kasus.
yang mana kondisi hiperemesis pada ibu hamil dapat mempengaruhi proporsi depresi, sehingga bila hiperemesis pada ibu hamil semakin berat, maka proporsi depresi juga semakin memberat. Ternyata laksanaan hiperemesis gravidarum sangat diperlukan guna mencegah komplikasi yang bisa terjadi seperti defisiensi vitamin B1 dan K pada ibu, encefalowernik pada janin, kelahiran prematur, pembatasan pertumbuhan intrauterin, dan gangguan kejiwaan di masa dewasa. American College of Obstetricians and Gynecologists merekomendasikan pengobatan dini untuk mencegah eksaserbasi. Yang mana pengobatan non-medis yang pertama untuk mual dan muntah pada kehamilan adalah memodifikasi pola makan, seperti makanan rendah lemak, berserat. Bisa juga pengobatan alternatif yaitu jahe. Yang mana penelitian terkini menunjukkan bahwa jahe sangat aman selama kehamilan. Selain itu, dukungan psikologis tambahan juga diperlukan selama pengobatan dan tindak lanjut ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Sampel yang akan di-screening diambil dengan metode sampling secara acak dari seluruh puskesmas yang ada di Kota Denpasar. Dengan kriteria inklusi meliputi wanita hamil pada trimester 1, 2, dan 3 dalam kurun waktu bulan Agustus 2018 dan bersedia menjadi sampel penelitian. Dengan kriteria eksklusi meliputi wanita dengan kecacatan yang menyebabkannya sulit untuk diwawancarai, serta wanita dengan gangguan jiwa ringan maupun berat. Dari sampel tadi, sampel tersebut akan di-screening menggunakan APDS atau Etienne Postnatal atau Prenatal Depression Scale, di mana skill ini akan mengukur adanya depresi pada wanita hamil atau tidak. Dan EPDS ini juga telah dimodifikasi berdasarkan kultur atau sosial budaya dari lingkungan setempat. EPDS ini terdiri dari 10 pertanyaan, di mana setiap pertanyaan terdiri dari 0 sampai 4 skor. Jika suatu individu memiliki skor di atas 12 secara total, maka individu tersebut atau wanita hamil tersebut diindikasikan mengalami depresi. Dan dari saya bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Putri Wicasari dengan 3 digit 038. Saya izin untuk melanjutkan ke poin 2.11 terkait dengan renovasi studi untuk mencegah dan juga mengontrol kesehatan komunitas. Dari hasil penelitian atau dari hasil artikel, itu didapatkan kejadian depresi pada ibu hamil yang melakukan pemeriksaan di puskesmas di Kota Denpasar itu adalah 27,5%, di mana proporsi depresi ini lebih tinggi ditemukan pada ibu hamil dengan kelompok usia kurang dari 20 tahun, ibu hamil yang statusnya tidak menikah, ibu hamil yang tidak mengalami hiperemesis gravidarum, dan juga ibu hamil yang tidak tinggal bersama keluarga besar, yaitu suami, anak, dan juga mertua. Nah, peranan hasil penelitian ini mampu untuk memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan juga penanggulangan depresi pada ibu hamil. Adapun upaya yang dapat dilakukan yang pertama, mempromosikan dan juga meningkatkan awareness pasangan yang baru menikah, ibu hamil, suami, dan juga keluarga terkait dengan depresi selama kehamilan. Yang kedua, sosialisasi mengenai pentingnya dukungan suami dan juga keluarga selama kehamilan. Dan yang ketiga, penanggulangan ketika mengalami hiperemesis gravidarum. Yang keempat, persiapan yang diperlukan selama kehamilan. Yang terakhir adalah deteksi dini adanya depresi pada kehamilan ketika dilakukan antenatal care atau ANC pada ibu hamil oleh tenaga kesehatan. Adapun kesimpulan dari student project ini yaitu angka kejadian depresi pada ibu hamil tergolong tinggi yang dapat dipengaruhi oleh faktor personal, faktor lingkungan dan sosial, faktor pelayanan kesehatan serta faktor obstetrik. Ada beberapa teori mengenai proses perkembangan hiperemesis gravidarum, yaitu perubahan hormon, psikologis, perubahan sistem pencernaan, dan juga genetika. Tidak ada hubungan secara langsung dan bukan termasuk dari penyakit akibat kerja. Data dalam jurnal ini menggunakan bentuk angka absolut dan juga angka relatif, di mana jenis pengukurannya adalah specific rate, di mana proporsi depresi pada ibu hamil yang menjalani pemeriksaan ke puskesmas di Kota Denpasar adalah sebesar 27,5%. Desain studi yang digunakan dalam student project ini atau dalam jurnal ini yaitu studi analitik dengan metode cross-seksional, di mana sudah sesuai untuk menyelesaikan masalah penelitian tersebut. Kemudian metode analisis yang digunakan yaitu ada analisis univariat, bivariat, dan juga multivariat. Sumber bias pada jurnal ini yaitu bias seleksi, bias informasi, dan juga confounding. Kemudian depresi dan hiperemesis gravidarum tidak berpotensi menimbulkan outbreak, di mana upaya kita sebagai dokter yaitu melakukan pemeriksaan klinis dan melaporkannya ke lembaga terkait. Selanjutnya, kondisi hiperemesis gravidarum pada ibu hamil dapat mempengaruhi proporsi depresi, oleh karena itu perlu modifikasi pola makan dan dukungan psikologis untuk mencegah komplikasi. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode randomisasi dalam memilih 120 sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusinya, di mana pemilihan wanita hamil dengan depresi itu menggunakan EPDS dan screening adanya dukungan psikososial dilakukan melalui wawancara langsung. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu adanya penelitian ini mampu memberikan relevansi gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan kejadian depresi pada ibu hamil, terutama saat antenatal care, serta upaya pemerintah lainnya. Adapun saran yang bisa kami sampaikan sebagai penulis adalah agar tenaga kesehatan lebih memperhatikan kondisi kesehatan psikologis ibu hamil, terutama saat antenatal care, serta diperlukan adanya dukungan psikososial dari orang-orang terdekat selama masa kehamilan agar tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu, penulis juga berharap agar orang-orang yang membaca student project ini nantinya dapat menambahkan atau dapat mengoreksi kembali hal-hal yang masih dianggap kurang atau keliru agar dapat menjadi karya yang lebih sempurna lagi. Baik, sekian presentasi dari
SGD kami, yaitu SGD A3. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita bersama. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.